Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini apakah ada yang izin atau sakit? Ada, Bu. Siapa? Vina. Izin atau sakit? Izin. Baik. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu supaya ilmu yang akan kita dapatkan nanti bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, saya mulai dengan kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi pada pagi hari ini saya sampaikan, saya akan bertanya kepada kalian. Ada yang masih ingat materi yang telah disampaikan minggu lalu? Lupa, Bu. Masa lupa semua? Ayo. Minggu lalu tentang israf. Terus apa lagi? Tafsir. Dan Tafsir. Kalau nggak dipancing gini nggak hafal ya? Iya. Nggak ingat? Nggak ingat. Baik. Materi pada pagi hari ini atau materi lanjutannya adalah materi tentang hibah. Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Intinya adalah hadiah. Hadiah kepada orang lain. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili wasailina wa fil riqab, yang artinya dan memberikan harta yang dicintainya kepada keluarganya, kepada anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Selanjutnya ada rukun dan syarat hibah. Di sini ada 4 rukun atau syarat hibah. Yang pertama adalah pemberian hibah yang biasanya disebut dengan wahib. Terus yang kedua ada penerima hibah yang disebut dengan mauhub lahu. Yang ketiga ada barang yang dihibahkan atau yang disebut dengan mauhub. Dan yang terakhir ada akad, termasuk ijab dan qabul. Ada yang paham akad? Mbak Kiki tolong maju. Saya contohkan ya. Kita akan praktek mengenai hibah. Sini Mbak. Rukun dan syarat hibah yang pertama ada pemberian hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, dan ijab qabul atau akad. Saya sebagai pemberi, Mbak Kiki sebagai penerima, dan barang ini sebagai barang yang dihibahkan. Nah, ini termasuk sudah memenuhi syarat? Sudah. Tapi kalau Mbak, apakah memenuhi? Tidak. Kenapa tidak memenuhi? Karena tidak ada ijab qabul. Iya, ijab Qabul. Bentar. Kalau misalnya gini, Mbak Kiki, saya beri kepada Mbak Kiki buku ini, semoga bermanfaat ya. Saya terima bukunya. Kalau seperti ini apakah sah? Sah, karena sudah memenuhi 4 dari rukun dan syarat hibah. Mbak Kiki, terima kasih, bisa kembali. Macam-macam hibah. Yang pertama ada hibah barang. Yang kedua ada hibah manfaat. Yang pertama hibah barang, contohnya rumah, sepeda motor, baju. Siapa lagi? Rumah sudah Mbak. Oh iya. Apa lagi? Hibah barang. Handphone boleh. Terus yang kedua ada hibah manfaat. Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan. Contohnya nih, saya punya rumah, kemudian saya hibahkan kepada saudara saya yang kurang mampu untuk ditinggalinya. Bukan diberikan rumah ya, ini untuk ditinggali. Itu disebut dengan hibah manfaat.
Hibah tadi ada berapa? Dua. Dua. Yang pertama? Hibah barang dan hibah manfaat. Terus yang selanjutnya ada mencabut hibah. Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah hukumnya haram. Tak boleh ya, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Contohnya nih, yang pertama, hibahnya orang tua bapak demi menjaga kemaslahatan anaknya. Ada yang tahu maksudnya dari poin A? Enggak paham. Baik, saya jelaskan. Hibahnya orang tua atau bapak demi kemaslahatan anaknya. Misalnya, si Diki memberikan hibah atau memberikan hadiah kepada anaknya berupa sepeda motor. Ini contoh ya. Nah, kemudian si anak ini tadi tidak memanfaatkan pemberian itu dengan sebaiknya. Contohnya, tidak memanfaatkan dengan dipakai untuk mengantar orang tuanya atau yang lainnya. Tapi si anak ini ikut-ikutan dia motor, balapan, itu kan termasuk membahayakan diri sendiri. Maka bapak tersebut bisa mengambil hibahnya. Terus yang kedua ada, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Yang ketiga ada, apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Dari sini paham? Paham. Selanjutnya, beberapa masalah mengenai hibah. Yang pertama, hibah dari orang sakit menjelang wafat. Penerima hibah bukan ahli waris. Maksimal hibah 1/4 harta. Dan apabila penerima ahli waris maka tidak sah. Jadi begini, hibah itu diperuntukkan untuk orang lain. Hibah itu diperuntukkan orang lain. Tapi kalau misalnya dari ahli waris itu berarti tidak sah. Terus maksimal hibah yang diberikan itu 1/4 harta. Apabila lebih itu tidak sah. Sepertiga atau Iya, sepertiga harta. Jika lebih itu tidak sah. Yang kedua, hibah anak oleh orang tua. Orang tua boleh menguasai hibah anaknya apabila anaknya masih kecil atau anak dewasa tapi lemah akalnya. Yang terakhir ada hikmah hibah. Yang pertama ada menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Yang ketiga, dapat mempererat tali silaturahim. Yang terakhir ada menghindarkan diri dari berbagai malapetaka. Tadi ada berapa hikmah dari hibah? 4. Ada 4. Sebutkan satu aja. Saling tolong menolong. Baik, kesimpulannya hibah adalah harta pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah ini bisa berupa barang atau manfaat. Baik, biar nggak ngantuk, sedikit ada ice breakingnya. Ini yang bisa jawab nanti dikasih nilai plus. Kalau misalnya nggak bisa jawab, nanti saya kasih pertanyaan untuk anak tersebut. Cluenya adalah depan sebagai belakang, belakang sebagai depan. Apabila Mbak Kiki pergi dari Indonesia ke Amerika, maka Mbak Kiki selanjutnya dari Amerika ke Korea, Afghanistan. Mbak Safira, betul jawabannya. Lagi ya? Iya benar-benar. Oke, lagi ya. Mbak Safira udah nggak boleh jawab lagi. Dari Afghanistan, Mbak Kiki pergi kemana lagi? Amerika, Kurang tepat. Australia. Oh, kurang tepat. Afghanistan. Nigeria, betul, Mbak Kiki. Terus yang terakhir, habis dari Nigeria, Mbak Kiki pergi ke cepat-cepatan ke Arab. Yang terakhir, Mbak Zakia belum bisa menjawab, maka Mbak Zakia harus bersedia menjawab pertanyaan dari saya. Oke, Mbak Zakia, dari penjelasan materi hibah tadi,
terdapat poin rukun dan syarat hibah. Ada berapa, Mbak? 4, Bu. Ada 4. Sebutkan. Pemberian hibah, penerima hibah, barang yang akan dihibahkan, dan yang terakhir akad. Oke, demikian materi pada hari ini yang membahas tentang hibah. Besok kita akan mempelajari tentang salam. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.